Berikut mekanisme dalam mengerjakan tes kompetensi bagi rekrutmen mitra statistik 2024 beserta contoh soal yang ada pada akun saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel. Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Yang sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kali ini akan saya informasikan bagaimana sih mekanisme dalam mengerjakan tes kompetensi bagi calon mitra statistik PPS 2024. Dan yang kedua akan saya tampilkan juga ragam soal yang kebetulan muncul pada akun saya pada saat saya melaksanakan tes kompetensi untuk saya share bersama teman-teman. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan bisa nanti dituliskan saja di kolom komentar ya. Untuk contoh soal yang akan saya tampilkan nanti belum saya jawab, ada beberapa yang sudah dijawab, ada banyak yang belum. Dan untuk cara mengerjakannya tidak saya bahas di sini. Jadi apabila teman-teman ragu tentang cara mengerjakan suatu soal yang akan saya tampilkan nanti, bisa tuliskan saja di kolom komentar. Nanti akan saya upayakan untuk menjelaskan melalui jawaban dari komentar saya ya, dari komentar teman-teman. Mohon maaf. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai pastinya, jangan di skip agar tidak gagal paham dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Apabila teman-teman mengecek di ujian saya dengan cara pertama pastinya harus login dulu. Kemudian ditapkan saja seleksi atau ujian, lalu ditapkan saja ujian saya. Jika tampilan sudah seperti ini, untuk tes kompetensi rekrutmen mitra statistik 2024 PPS, untuk keterangan hari ini sudah berwarna oranye ya atau oranye. Jadi apabila masih berwarna biru, teman-teman jangan mengerjakan dulu. Pastikan sudah berwarna oranye atau oranye. Sehingga teman-teman itu artinya sudah tersedia soal pada akun teman-teman. Teman-teman langsung tapkan saja kerjakan yang ada di sebelah kanan ini bawahnya. Selanjutnya tampilan akan seperti ini. Ketentuan umum tentang tes kompetensi yang akan teman-teman kerjakan. Jangan lupa teman-teman untuk tapkan saja atau centang saya bukan robot dan kemudian ditapkan saja mulai. Setelah ditapkan saja mulai, teman-teman artinya sudah harus berusaha atau mencoba mengerjakan soal yang ditampilkan dari nomor 1 sampai dengan nomor 30. Dan saya tampilkan ya satu persatu soal yang kebetulan ada pada akun saya dan sudah saya kerjakan. Ini dia soal-soalnya. Untuk nomor 1 adalah tentang logika. Kemudian yang kedua yang ada akun saya tentang logika juga. Selanjutnya tentang analogi, nomor 3 analogi, dan nomor 4 logika lagi seperti ini. Nomor 5 juga logika, dan seterusnya sebagai informasi nomor 6 sampai dengan nomor 30 berupa soal matematika dasar. Jadi ya matematika dasar seperti itu ya. Ini seperti ini tampilan yang ada pada akun saya. Barangkali teman-teman memiliki jawaban yang berbeda atau perlu penjelasan akan suatu nomor soal yang saya tampilkan di sini, bisa silakan dituliskan saja di kolom komentar, nanti akan saya upayakan untuk membalasnya. Ini nomor 11-nya yaitu tentang satuan berat, konversi satuan berat. Nomor 12 yaitu tentang presentase. Kemudian tentang ini matematika juga ya. Setelahnya adalah kemampuan dalam perhitungan. Tanda bilangan ya lambang-lambang dalam matematika. Setelahnya adalah tentang mean median di sini. Kemudian ada rata-rata masih sama. Terus selebihnya adalah ya seperti ini. Ini adalah presentase juga. Ini semuanya dari nomor 6 sampai dengan nomor 30 berupa soal matematika. Ini yang muncul pada akun saya dan untuk yang muncul di akun teman-teman pastinya akan berbeda. Dan ini sebagai informasi untuk contoh soal nomor 21, ini tidak ada jawabannya ya menurut saya karena diminta adalah bilangan prima 1 sampai dengan 20, tapi antara kelima pilihan jawaban tidak ada yang tepat ya. Hanya saja yang paling mendekati adalah jawaban ketiga, itu pun ada angka 15 dan 15 itu bukan bilangan prima. Selanjutnya ini seperti ini. Ini dia tampilan soal dari ketiga
materi ya, baik analogi, logika, dan matematika itu yang paling banyak yaitu tentang matematikanya. Ini dia, teman-teman bisa coba untuk mengerjakan ya. Dan sebagai informasi untuk teman-teman, apabila teman-teman sudah mengerjakan sampai selesai di nomor 30, di paling bawah di sini ada tulisan 30, teman-teman tidak lagi mendapati tanda panah ke kanan atau ke kanannya tidak ada, ke kiri masih bisa tapi ke kanan tidak ada. Maka untuk menyatakan teman-teman selesai itu ditempelkan saja di nomornya atau di angka nomor di tengah ini ya, di bagian bawah tengah, sehingga tampilan akan seperti ini. Akan menampilkan navigasi soal. Ketentuan ada berapa atau keterangan ada berapa soal yang sudah teman-teman kerjakan dari soal 30 soal yang tersedia. Ini sebagai contoh, setelah saya mengerjakan 30 soal dari 30 yang tersedia, artinya saya sudah mengerjakan semuanya. Tampilan navigasi soal semuanya berwarna hijau kecuali yang angka 30. Artinya tadi saat saya mengklikkan angkanya itu ada pada nomor 30 ya. Jika ketentuan di atas atau navigasi soal sudah 30/30, artinya semua 30 soal sudah dikerjakan semuanya, teman-teman bisa download atau backup terlebih dahulu atau langsung diklik selesai juga tidak apa-apa, karena sebagai informasi untuk versi terbaru, setelah teman-teman mengerjakan soal kemudian ditapkan selesai, akan terunduh secara otomatis ya. Nih akan ada keterangan apakah Anda yakin akan mengakhiri ujian, pilih saja ya submit. Selanjutnya akan terdownload secara otomatis untuk backup-an ya. Tapi yang tidak bisa dilihat untuk soal tersebut berupa kode saja, kode yang hanya bisa dimengerti oleh tim seleksi BPS saja. Dan setelahnya akan ada tampilan seperti ini, selamat Anda telah menyelesaikan ujian atau seleksi, keterangan di submitnya pada tanggal dan tanggal berapa dan jam berapa. Dan ini jika sudah ada tampilan selamat seperti ini, artinya teman-teman telah mengerjakan tes. Dan kemudian tampilan pada ujian saya ketika teman-teman sudah selesai seperti ini, telah mengerjakan. Artinya memang teman-teman sudah berhasil mensubmit jawaban dan dinyatakan telah selesai mengerjakan soal yang sudah disediakan. Ya, demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan ini untuk teman-teman ya, disclaimer bahwa soal-soal yang akan teman-teman hadapi itu berbeda. Jadi setiap akun akan ditampilkan ragam soal yang berbeda. Ini seperti yang saya contohkan tadi, untuk yang masuk ke dalam akun saya terdiri dari 4 soal berupa logika, 1 padanan kata yaitu tentang analogi atau padanan kata lebih tepatnya, dan kemudian selebihnya merupakan soal matematika. Kita tidak tahu apa soal yang bagaimanakah yang akan ditampilkan di akun teman-teman. Semoga ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman sebelum mengerjakan soal, atau bagi teman-teman barangkali sudah selesai mengerjakan soal atau tes ujiannya, bisa tulis di kolom komentar bagaimana tampilan soal yang ada pada akun teman-teman menurut teman-teman, standar atau mudah atau sulit, bisa tuliskan saja di kolom komentar untuk kita sharing bersama ya. Ya, salam sukses selalu tentunya untuk teman-teman. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki agar lebih banyak lagi yang mengetahui akan informasi ini. Bagi yang kurang berkenan, cukup diabaikan saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.